Halo semua, welcome back with your favorite owl. Dan hari ini sesuai request kalian, jadi banyak banget yang request gimana caranya aku brainstorming for my motivation letter. So this is how I do my brainstorming. Okay, first of all, pertama itu kalian introduce yourself. Jadi ini sebenarnya tuh part paling, I guess I would say it's a very important, karena kalau kalian nggak introduce yourself, komitinya bakal bingung, admission komitinya bakal lumayan bingung, kayak kalian ini siapa gitu kan. Jadi kalian sebenarnya ini nggak harus part pertamanya introduce yourself, tapi usually kalau misalkan kalian dibikin moodlet, kalian bisa introduce yourself. Pertama kalian bisa pakai hook, atau kalian emang langsung just introduce like usual introduction aja. Kalau usual introduction, kalian bisa ngomong aja nama kalian siapa, terus habis itu kira-kira kalian sekolah di mana, terus kurang lebih kayak kayak small introduction tentang kalian tuh kalau di sekolah menjabat sebagai apa, atau kalian itu dapat nilai di sekolah kayak gimana. Karena pas itu aku ngomong, kalau misalkan aku di sekolahku aku anak yang cukup aktif, jadi aku ngomong aja kalau misalkan I'm an active student. Jadi kayak gitu. Nah terus ini untuk hook, kalian bisa pakai quote. Kalau kemarin aku pakai quote, dan ini kalian tuh nggak harus dari famous people. Jadi kalian bisa pakai dari famous people or even people around you. Jadi your surroundings itu juga bisa. Jadi terserah kalian mau pakai mau pakai quote dari siapa. Karena ada beberapa pengalaman di mana ini tuh bisa dari families atau relatives, itu bisa pakai ya. Jadi terserah kalian mau pakai gimana. Dan kalau misalkan kalian pakai quote, ini kan fungsinya as a hook. Nah biar dia maknanya bisa lebih dipahami sama admission committee-nya, jangan lupa kalian ituin penerapannya di kehidupan kalian. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku jelasin tentang moodletku, terutama di bagian introduce ourselves. Nah terus yang kedua adalah aku jelasin juga tentang achievement aku apa aja. Jadi unfortunately aku nggak bisa naruh moodletku di sini. Jadi aku cuma ngomong aja kalau misalkan aku tuh naruh achievement. Nah ini bisa kalian non academic or even academic. Jadi aku kemarin naruh ada, kalau misalkan untuk moodletku yang di IUB UNER itu aku put non-academic, both non-academic and academic achievement, prestasiku itu semuanya aku masukin. Tapi untuk aku kemarin daftar UI itu, untuk UI kemarin aku cuma taruh academic atau prestasi yang related to the major yang aku mau ambil. Jadi kemarin kan aku mau ngambil majorku adalah medicine. Aku mau ambil faculty of medicine, so aku cari pengalaman yang kurang lebih suitable dengan apa yang seharusnya aku masukin untuk admission committee-nya biar tahu. Jadi aku cuman ini yang the most outstanding one. Yang outstanding apa? Nah, untuk nyeritain achievement ini, kalian gak bisa cuma nyeletain kayak kalian punya achievement apa. Itu menurut aku kurang banget. Jadi kayak admission committee mungkin akan istilahnya gak akan terlalu impress dengan itu. Jadi menurut aku, kalau misalkan kalian punya achievement, kalian jelasin juga achievementnya ini diberi oleh siapa. Terus habis itu kurang lebih apa pembelajaran bisa kalian ambil. Terus sama juga kalian harus jelasin kalau misalkan kalian itu kurang lebih gimana how to get that achievement. Jadi misal kalian punya prestasi penelitian, nah itu kalian jelasin penelitiannya itu gimana, kalian melakukan penelitiannya apa, kuantitatif, kualitatif, or something like that. Jadi kalian bisa kurang lebih jelasin kira-kira achievement kalian itu kurang lebih bentuknya seperti apa gitu. Jadi menurut aku itu akan lebih menimbulkan impression ke admission committee kalau misalkan kalian benar-benar punya achievement itu dan kalian juga dapat pembelajaran dari achievement kalian. Terus yang ketiga, sebenarnya ini lumayan penting juga sih sebenarnya. Yang ketiga adalah how kalian itu bisa nemu passion itu
kenapa harus that specific major. Jadi pasti admission committee itu mau tahu kenapa, why you should choose gitu. Kenapa harus major itu, kenapa kalian harus ngambil pendidikan di bidang itu, kenapa harus pendidikan itu yang harus kalian pelajari lebih dalam. Itu kalian harus jelasin, dan pas itu aku jelasin berdasarkan apa yang aku rasakan selama aku hidup. Kira-kira kenapa aku bisa tertarik sama jurusan spesifik, kayak misalnya kalau aku kedokteran itu aku jelasin juga kenapa. Jadi kalau pas itu aku beneran jelasin. Terus yang keempat, ini kayaknya the most ini juga cukup orang-orang pasti sering masukin, why that university, why the specific university gitu. Jadi kalau aku kemarin kan ada sempat ikut UNER sama UI, nah itu aku jelasin kenapa kok aku milih UNER, why UI. Atau kalau misalkan kalian daftar UGM ya kenapa UGM, kalau misalkan daftar UNPAD kenapa UNPAD. Nah itu kalian gak boleh cuman sebutin ranking in the world, karena menurut aku itu udah mainstream, it's too mainstream. So kalau misalkan kalian mau bikin motlet, jangan cuma nyebutin ranking itu it's totally okay, tapi kalau menurut aku jangan nyebutin ranking aja, kalau menurut aku kayak gitu. Jadi kalian jelasin, misal kalau di UI itu mungkin kalau misal dari programnya, kalian lihat dari programnya itu kurang lebih programnya itu kira-kira align sama pengalamanku yang pernah penelitian atau apapun itu. Jadi kalian bisa jelasin kenapa program itu dan universitas itu tuh suitable with your capability, with your skills gitu. Jadi aku tambahin ya, program and university. Nah terus kalau udah ini kalian bisa tambah-tambahin yang nomor 5 ini. Sebenarnya kalian bisa nyantumin juga, kalian kalau misalkan di universitas itu kalian mau di organisasi jadi pastinya namanya universitas, pasti mereka itu mengharapkan bahwa mahasiswanya bisa aktif di organisasi atau apapun itu yang berhubungan sama kegiatan sosial. Nah itu penting kalian sebutkan, kalian bisa sebutin yang di dalam uninya atau outside university. Nah terus yang terakhir kalian bisa ituin penutup. Nah untuk penutupnya ini kalian bisa taruh juga penutupnya ini, kira-kira kalian mau mengulang lagi seperti apa. Nah ini harus kalian ingat, kalau misalkan penutup itu nggak boleh menambahkan informasi baru. Jadi kalian cuman bisa kasih kayak summary-nya aja. Jadi summary, terus kalian ngomong kalau misalkan kalian ready to begin the journey with the specific university. Jadi kurang lebih gitu cara aku bikin motlet dan nyusun kerangka motletnya. Semoga ini bisa membantu kalian, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you soon. Bye bye.